Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Modern Tazaka, Kiai Haji Anang Rikja Mashadi MA PhD, narasumber Pak Akbar Susamto PhD, ya, MA PhD juga. Beliau salah satu promotor Kiai Anang. Mudah-mudahan nanti akan memaparkan secara jelas tentang wakaf korporasi, artinya wakaf berstruktur perusahaan, nanti akan dijelaskan. Kemarin kan Bapak Ibu semuanya sudah melihat ya di Tasko dan beberapa tempat lainnya, nanti secara teori akan dijelaskan oleh beliau. Dan moderator Al-Ustaz Hilmi Ghifari, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu semuanya, jadi sebenarnya banyak hal yang terkait dengan manajemen wakaf dan zakat di pesantren. Dan salah satu yang puncaknya ya nanti akan Bapak Ibu akan menuju ke wakaf berstruktur perusahaan. Nanti akan dijelaskan. Sebelum Pak Akbar menyampaikan materinya, hari ini ya kita, kalau Bapak Ibu saya yakin sudah sering lihat Zamzam Tower ya, Zamzam Tower di Mekah. Nah, ini salah satu contoh wakaf korporasi ya, wakaf yang dibangun secara profesional dan menghasilkan uang secara profesional. Zamzam Tower dibangun dari tanah seluas 601 meter persegi, 76 lantai, 858 kamar. Nah, ini ya, ini skemanya ya. Skema ini tentunya ya mungkin agak susah dipahami, tapi nantinya akan mudah dipahami kalau sudah kita dapat penjelasan dari Pak Akbar. Jadi modelnya ada berapa perusahaan yang terlibat. Yang pertama adalah Wakif di sini, King Abdul Aziz. Kemudian ada Bin Laden ya. Bin Laden, kemudian ada produk baru yakni Sukuk Al-Intifa. Nah, kemudian sudah dibangunkan towernya itu, nanti BOT setelah dibangunkan, setelah dioperasikan oleh si pembangun itu, kemudian ditransfer kepada Nazir. Nah, dalam perjalanannya nanti tergantung berapa tahun ya, ini yang akan dilakukan oleh Darun Najah, nanti Kiai Anang bisa menceritakan ya. Nah, ini Zamzam Tower misalnya. Nah, yang selanjutnya itu ada Johor Corporation. Johor Corporation ini kalau di Malaysia disebutnya JLC, Government Link Corporate ya. Government Link Corporate kalau di Indonesia itu BUMD, BUMN ya. BUMN atau BUMD mewakafkan sejumlah uang 250 juta ringgit ya, kepada Majelis Agama Islam Johor. Kemudian Majelis Agama Islam Johor membentuk namanya Wakaf An-Nur. Jadi di sana otoritas soal wakaf kan pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Majelis Agama. Majelis Agama kemudian membentuk Nazir, yaitu Wakaf An-Nur. Ya, dari perusahaannya ya, dari beberapa saham
perusahaan-perusahaan yang didirikan, sahamnya tidak 100%, tidak semuanya 100% wakaf, tapi menjadi korporasi, itulah yang menjadi awal mula wakaf korporasi yang kita kenal. Dan ini manfaat yang sudah diberikan juga banyak ya. Ini diantaranya datanya, nanti bisa Bapak Ibu baca semuanya. Kemudian contoh yang lain adalah Fehbi Koç Vakfi. Ini di Turki. Ini sudah berjalan juga ya. Satu pengusaha kaya yang mendirikan, ya kalau di kita itu nazir wakaf. Kemudian dari satu perusahaan menjadi banyak perusahaan. Ini bisa dibaca. Begitu juga ada di Pakistan, ada di India. Hamdad Islamicus yang di Pakistan juga sama, bidangnya sama, maka akhirnya berkembang. Bapak Ibu semuanya, mungkin itu sebagai pengantar. Nanti kita akan mendengarkan secara komprehensif seperti apakah sih wakaf yang berstruktur perusahaan, wakaf yang produktif, tidak produktif itu seperti apa. Nanti kita akan mendengarkan secara rinci dari beliau agar kita dalam mengelola wakaf di pesantren kita semuanya itu bisa maksimal. Mungkin itu sebagai pembuka Pak Akbar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Anang, Pak Bisri, dan Bapak Ibu sekalian semuanya, para asatid semuanya. Saya akan langsung saja jadi melanjutkan apa yang saya sampaikan oleh Pak Kiai Sultani, salah Pak Kiai Sultan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, wakaf itu bisa kita bagi menurut tingkatan-tingkatannya berdasarkan seberapa produktif wakaf tadi. Jadi saya bisa membuat 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling rendah, di mana wakaf itu diabaikan. Jadi ada aset wakaf diabaikan, nggak dipakai, tidak dikelola gitu. Ya udah, biarin aja gitu. Yang kedua adalah wakaf yang asetnya itu digunakan secara aktif, gitu ya. Tapi nggak dikelola dengan baik. Yang ketiga adalah wakaf yang asetnya digunakan secara baik dan dikelola secara aktif, gitu. Nah, yang keempat yang levelnya tertinggi adalah wakaf yang asetnya digunakan secara aktif, dikelola secara aktif dan tumbuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mungkin pernah mendengar istilah wakaf yang produktif, maka sampai ke level ketiga sebenarnya wakaf itu sudah produktif. Jadi kalau ada wakaf berupa tanah kuburannya itu digunakan secara aktif, maksudnya ya dipakai untuk menguburkan jenazah, gitu ya. Lalu kemudian dikelola secara aktif, ya dibersihkan, ditata, dikasih pagar atau apa semacamnya begitulah gitu, maka dia udah produktif sesuai dengan tujuannya. Kalau aset wakaf, kalau masjid gitu ya, masjidnya itu digunakan untuk sholat dan sebagainya gitu, lalu dikelola dengan baik, ya dia udah produktif sesuai dengan tujuannya. Tapi tentu saja nanti juga akan ada wakaf yang lebih dari itu, lebih dari sekedar produktif, yaitu wakaf yang asetnya itu sudah digunakan dengan aktif, dikelola dengan aktif, dan juga tumbuh. Tumbuh dalam artian bahwa aset wakafnya itu dari waktu ke waktu itu semakin besar, semakin banyak, atau semakin bernilai. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, saya mendefinisikan wakaf itu menjadi 2 kelompok besar, gitu ya. Jadi universe dari wakaf itu bisa kita bagi menjadi 2, wakaf yang tidak berstruktur perusahaan dan wakaf yang berstruktur perusahaan. Maksudnya apa? Jadi batasnya nanti di nomor 4 ini. Jadi kalau wakaf yang berstruktur perusahaan adalah wakaf yang nanti bukan sekedar dipelihara, digunakan dengan aktif dan dikelola, tapi juga kemudian dia berorientasi untuk tumbuh. Dan tumbuhnya itu bukan nggak sengaja, tapi memang betul-betul kita desain untuk tumbuh. Kita maksudkan untuk tumbuh. Nah, wakaf yang semacam ini yang nanti akan kita sebut sebagai wakaf berstruktur perusahaan, atau bahasa Inggrisnya enterprise structured wakaf. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin sebelum saya ceritakan lebih lanjut, ada beberapa istilah yang kadang digunakan secara mungkin tidak pas. Dalam bahasa Indonesia misalnya kita kadang-kadang mendengar istilah wakaf perusahaan, atau bahasa Inggrisnya corporate wakaf. Nah, istilah wakaf perusahaan atau corporate wakaf ini sebenarnya nggak salah. Maknanya benar di awal, tetapi kemudian seiring waktu digunakan dengan interpretasi yang berbeda-beda.
Jadi awalnya sebenarnya dimaksud dengan wakaf perusahaan atau corporate wakaf adalah wakaf di mana wakifnya adalah perusahaan. Jadi kalau tadi Kiai Sultani menyebutkan kasus perusahaan Johor Corporation ini BUMD-nya Provinsi Johor gitu ya, negara bagian Johor di Malaysia. Itu mereka dulu langsung dari awal mengklaim sebagai corporate wakaf, yaitu wakaf di mana wakifnya adalah perusahaan. Dan itu sudah betul. Tapi sayangnya seiring waktu banyak orang menggunakan istilah ini, termasuk di beberapa tulisan akademik yang ilmiah gitu ya, maupun juga tulisan yang populer, tapi maknanya beda. Di mana yang mereka maksud dengan wakaf perusahaan atau corporate wakaf tadi itu adalah wakaf di mana asetnya itu berupa aset perusahaan, gitu ya. Bisa berupa saham, bisa berupa gedung milik perusahaan, berupa yang lain. Yang ini berarti beda dengan yang pertama. Nah maka kemudian supaya tidak membingungkan, kami gitu ya, ini bersama Kiai Anang juga ini memunculkan istilah baru. Jadi kita untuk menyebut perusahaan wakaf semacam tadi, wakaf-wakaf yang asetnya itu berupa aset perusahaan, kita sebut sebagai wakaf berstruktur perusahaan. Wakifnya bisa siapa saja, termasuk wakifnya adalah perusahaan. Kalau wakifnya perusahaan kita sebut sebagai wakaf oleh perusahaan tadi, wakaf perusahaan atau corporate wakaf itu, gitu ya. Tapi kalau wakifnya yang lain ya berarti nggak bisa disebut itu. Jadi dengan kata lain istilah wakaf perusahaan itu hanyalah satu kasus dari wakaf berstruktur perusahaan, yaitu ketika yang mewakifkan adalah, yang wakifnya adalah, yang mewakafkan adalah perusahaan, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi wakaf berstruktur perusahaan ini apa? Jadi wakaf berstruktur perusahaan adalah wakaf yang asetnya itu, gitu ya, berupa aset-aset perusahaan yang memang diorientasikan untuk tumbuh tadi. Nah itu bisa berupa saham perusahaan, gitu ya, kepemilikan saham, gitu ya. Lalu misalnya bisa berupa aset-aset keuangan yang lain, gitu ya, termasuk suku misalnya, atau misalnya berupa real estate, tanah, gedung, bangunan yang lain, gitu ya. Atau juga bisa apapun lah asetnya itu, termasuk misalnya mobil, termasuk yang lain-lain yang pada dasarnya dia memang dikelola dengan cara seperti perusahaan yang diniatkan untuk tumbuh, gitu ya. Sehingga nanti bukan sekedar tadi, bukan sekedar digunakan secara aktif, bukan sekedar dikelola, dipelihara, tapi didedikasikan supaya tumbuh. Nah, wakaf di mana asetnya itu didirikan untuk bisa tumbuh tadi, itulah yang kita sebut sebagai wakaf berstruktur perusahaan. Jadi ciri utama dari wakaf berstruktur perusahaan adalah penekanan pada produktivitas, efisiensi dan penciptaan keuntungan sambil tetap patuh pada prinsip-prinsip Islam, gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita buat klasifikasi sederhana supaya mudah membayangkan, contoh-contohnya nanti akan disampaikan oleh Pak Kiai Anang, banyak sekali contoh-contohnya nanti, gitu ya. Beliau akan cerita dengan sangat detail. Nah tapi saya akan berikan semacam petanya dulu supaya mudah dipahami. Bapak Ibu sekalian, jadi wakaf berstruktur perusahaan itu bisa kita klasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan beberapa kriteria. Misalnya begini. Jadi wakaf berstruktur perusahaan tadi itu bisa kita bagi menjadi 3 menurut status pendirian dari perusahaannya. Bisa jadi wakaf berstruktur perusahaan tadi itu asetnya, berupa aset perusahaan itu adalah perusahaan yang baru mau dibuat. Dengan kata saya mengatakan, Pak boleh nggak sih kita membuat wakaf berstruktur perusahaan tapi perusahaan belum ada, kita baru mau buat, boleh aja, gitu ya. Jadi misalnya saya punya saham, saya punya uang, saya akan wakafkan uang saya 2 miliar untuk memulai, untuk modal sebuah perusahaan baru. Nah nggak apa-apa, boleh, gitu ya. Nanti contoh-contohnya banyak, contoh-contoh nyatanya masih insya Allah banyak, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah wakaf yang dikelola oleh perusahaan yang sudah ada sebelumnya, gitu ya, pre-existing atau pre-established enterprise. Jadi ketika saya wakafkan, bisa jadi wakaf saya itu wakafnya oleh pemilik perusahaan yang sudah ada, lalu dia mewakafkan sebagian asetnya, maka otomatis pengelola asetnya itu adalah perusahaan yang sudah ada itu. Atau bisa jadi juga sebenarnya saya wakaf, tapi kemudian saya titipkan kepada perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Tapi prinsipnya adalah bahwa perusahaan yang mengelola wakaf itu udah ada, gitu. Nah yang ketiga Bapak sekalian, bisa jadi juga skenarionya adalah joint venture, di mana kita mengkombinasikan antara kekuatan perusahaan yang sudah ada dengan perusahaan baru yang baru kita bentuk, gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi perusahaannya, Pak, apakah corporate wakaf ini enterprise sector wakaf ini harus perusahaan yang sudah ada? Tidak, bisa tiga-tiganya. Bisa perusahaan yang tadinya sudah ada sebelumnya dari awal, bisa perusahaan baru yang mau dibentuk, bisa juga joint venture. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita lihat wakaf berstruktur perusahaan ini juga bisa dibagi menurut bentuk perusahaan mengelola asetnya. Saya kira ini gampang.
Kita tahu perusahaan-perusahaan di Indonesia itu bisa berupa koperasi, badan hukumnya maksudnya ya, bisa berupa CP, bisa berupa PT. PT pun bisa dua macam, ada PT perorangan, bisa juga PT yang PT beneran, gitu ya. Nah, boleh, nggak apa-apa, semuanya bisa mengelola wakaf, aset wakaf gitu, dan semuanya bisa disebut sebagai enterprise structured wakaf, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Nanti kalau dilihat dari hubungan antara wakifnya dengan perusahaan yang mengelola aset wakaf, gitu ya. Nah, maka nanti kita bisa juga lihat, kita bisa bedakan nanti bentuk-bentuknya. Yang pertama adalah wakaf yang aset wakafnya itu dikelola oleh perusahaan punyanya wakif. Tadi contohnya, nah, mungkin nanti kayak akan cerita, misalnya saya punya pom bensin gitu ya, lalu kemudian di pom bensin saya itu ada banyak selangnya itu, lalu kemudian saya wakafkan salah satu selangnya untuk wakaf, untuk wakaf gitu ya, saya jadikan salah satu selangnya untuk wakaf, maka pengelolaan selangnya itu kan masih jadi satu dengan perusahaan yang secara keseluruhan gitu ya, atau jalan seperti biasa aja gitu ya. Atau misalnya saya punya perusahaan, kemudian saya mewakafkan saham saya 50% gitu ya, tapi kemudian pengelolaannya tetap perusahaan yang sama gitu, terus salah gitu ya. Itu yang pertama. Jadi wakafnya wakaf di mana asetnya itu dikelola oleh perusahaan yang punyanya si wakif gitu. Contoh tadi Johor Corporation itu juga begitu, karena yang mengelola juga Johor Corporation sendiri gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah wakaf yang dikelola oleh perusahaan baru yang independen. Jadi saya berwakaf, tapi saya nggak ikut-ikut dengan pengelolaannya, gitu ya. Jadi ini misalnya pakai uang, saya wakaf berupa sekian ribu lembar saham kepemilikan PT Telkom atau kepemilikan saham perusahaan tertentu, tapi karena saya nggak punya waktu atau saya tidak punya kemampuan, maka sepenuhnya pengelolaan saham ini saya serahkan kepada perusahaan yang memang mengelola aset-aset berupa saham tadi. Boleh, nggak apa-apa. Saya nggak ikut-ikut dengan mengelola, pokoknya saya udah wakaf gitu ya. Nah itu jadi wakaf di mana asetnya itu dikelola oleh perusahaan yang independen, nggak ada hubungannya sama sekali dengan wakifnya. Nah yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, wakaf di mana nanti aset-aset perusahaannya itu dikelola oleh perusahaan yang sebenarnya nggak punya hubungan langsung dengan wakifnya, tetapi berkolaborasi, bersinergi, gitu ya. Contohnya begini, saya punya perusahaan kaos kaki, gitu ya misalnya. Ini cuma contoh sederhana saja. Lalu kemudian saya berwakaf untuk membuat sebuah perusahaan baru, distributor kaos kaki, gitu. Si komisarisnya, direkturnya, semuanya nggak melibatkan saya, artinya secara langsung saya nggak terlibat sebagai wakif. Tapi kemudian distributor kaos kaki ini, ya salah satu kerjaannya lah jualan kaos kaki saya, gitu. Boleh saja, gitu. Jadi itu adalah contoh yang lain, ya. Jadi klasifikasi perusahaan-perusahaan yang mengelola wakaf itu berdasarkan hubungan antara perusahaannya dengan wakif, gitu. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini sebelum saya lanjutkan, maka mungkin kita sudah mendapatkan kesan bahwa sebenarnya sangat fleksibel, sangat banyak pilihan yang bisa diambil, gitu ya, dalam mendesain wakaf berstruktur perusahaan. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah wakaf berstruktur perusahaan dilihat dari aset yang digunakan sebagai modal perusahaan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dilihat dari ini maka kita bisa punya 4 kasus. Ini 4 contoh klasifikasinya. Ada misalnya wakaf di mana asetnya itu dikelola oleh perusahaan dengan modal awalnya finansial aset atau aset keuangan. Contohnya tadi, jadi wakaf kemudian berupa saham-saham gitu ya, saya wakafkan saham-saham, tapi saya nggak mau mengelola sendiri, maka dibentuk PT baru. PT baru ini memang kerjaannya ngumpulin saham dari banyak orang, lalu dia kelola, gitu. Nah, tapi dia bisnis utamanya adalah mengelola aset-aset keuangan semacam saham atau suku atau semacamnya, gitu. Lalu yang kedua adalah wakaf yang modal utama perusahaannya tadi yang mengelola wakafnya itu adalah aset fisik. Contoh, ada tanah diwakafkan. Tanahnya lokasinya dekat dengan pasar, dengan pusat perbelanjaan, dengan pusat bisnis gitu. Lalu kemudian di atas tanah itu dibangun juga misalnya dengan aset wakaf gitu ya, ada wakaf untuk bangun tanah di atas saja di gedung, perkantoran, pertokoan gitu.
Nah, maka berarti modal awal dari perusahaannya tadi yang akan mengelola aset ini adalah berupa aset-aset fisik, gitu ya, physical asset. Boleh, ya boleh aja. Atau mungkin paling bentuk yang sederhana nih, saya punya tanah, di atas saya sudah ada rumah dengan sekian kamar, saya wakafkan. Jadi apa? Jadi kos-kosan. Udah, itu udah aset wakaf berstruktur perusahaan itu, gitu ya. Jadi di mana di situ modal awalnya, modal utama dari bisnis itu adalah berupa aset fisik tadi, gitu. Jadi kos-kosan atau jadi hotel, jadi apapun begitu. Nah, bisa juga misalnya saya berwakaf. Apa wakafnya? Saya wakafkan 20 mobil untuk bisnis baru. Bisnisnya apa? Misalnya bikin travel, tour and travel, atau bisnis rental mobil atau apa, itu juga bisa, gitu. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah wakaf di mana perusahaan pengelolanya itu menggunakan modal utamanya berupa kekayaan intelektual. Tapi ini agak jarang. Jadi misalnya ada seseorang yang dia punya hak paten, kemudian hak patennya itu potensial, gitu, diwakafkan. Silahkan dikelola sebuah perusahaan, saya modali ini perusahaannya berupa hak paten ini. Nanti bisa jalan dia, gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, wakaf di mana asetnya itu dikelola oleh perusahaan yang modalnya itu kombinasi dari itu semua, gitu ya. Bisa lebih dari satu aset tadi, aset keuangan, kemudian aset fisik, atau mungkin juga aset kekayaan intelektual. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah klasifikasi wakaf, gitu ya, berdasarkan tujuan strategis dari perusahaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari tujuan strategis perusahaannya, nanti kita juga bisa bagi-bagi tuh asetnya, wakafnya tadi. Satu adalah wakaf di mana tujuan strategis dari perusahaan mengelolanya itu murni cari uang, gitu ya, fundraising objektif murni. Jadi misalnya nih jualan roti, gitu ya, atau mungkin tadi travel agent, atau misalnya apapun, kos-kosan, dia murni cari uang, gitu ya. Pokoknya yang penting nanti dari aset wakafnya menghasilkan uang, uangnya itu bisa digunakan untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan macam-macam, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wakaf yang kemudian dikelola perusahaan yang selain diniatkan cari uang semacam tadi, itu juga untuk kepentingan dengan sosial. Contohnya apa? Misalnya dia bertujuan untuk, oh kalau di daerah sini banyak ibu-ibu nganggur ya, ya udah deh saya wakafkan tanahnya dipakai untuk mengelola, misalnya ini sampah-sampah dipilah-pilah dan sebagainya begitu. Jadi perusahaan dia dengan tujuan supaya nanti bisa bekerjakan ibu-ibu di sini juga. Maka selain tujuan mencari uang, gitu ya, mencari fundraising, itu juga tujuannya terkait dengan misalnya ini pemberdayaan ibu-ibu di sebuah wilayah tertentu. Nah, yang ketiga juga bisa wakafnya itu dikelola perusahaan yang punya tujuan objektif lebih besar lagi, misalnya terkait dengan pembangunan ekonomi di sebuah daerah, gitu. Nah, jadi pada dasarnya sekali lagi ini sangat fleksibel, tergantung desainnya, gitu ya. Tentu saja semuanya, entah yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, tetap aja semuanya dikaitkan dengan dakwah Islam biasanya kalau dikait wakafnya. Hanya apakah langsung ataukah kemudian misalnya saat tidak langsung, di mana pokoknya yang penting cari dana dulu, kemudian dengan dana itu bisa dakwah di tempat dengan bentuk yang lain. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, gitu ya, tadi saya sudah 7 macam itu dari pembagiannya. Nah, ini adalah pembagian yang ke-7. Pembagian yang ke-7, pembagian wakaf berstruktur perusahaan dilihat dari model bisnis perusahaan pengelolanya, bisnis model dari perusahaan pengelolanya ya. Nah, jadi tadi, gitu ya, bahwa ada sebagian perusahaan pengelola wakaf itu yang nanti bisa bisnis modelnya itu bergantung pada aset yang dia punya. Ya, dia punyanya apa, digunakan aset itu, satu. Atau bisa juga wakaf yang dikelola perusahaan yang bisnisnya itu mengikuti selera pasar. Maksudnya gimana itu, Pak? Kita buat perusahaan general trading atau perusahaan menggunakan aset wakaf, bisnisnya general trading, perdagangan secara umum. Lalu kemudian gini, lalu yang dilakukan ya sekarang ini kira-kira apa ya barang yang laku, gitu ya, yang sekarang dibutuhkan pasar apa, lalu dia mencari dan susah lah. Itu juga boleh, nggak apa-apa, gitu. Jadi tidak harus tadi berdasarkan aset yang dimiliki apa, tapi bisa juga berdasarkan kebutuhan pasar yang kira-kira bisa menjadi bisnis yang menguntungkan, gitu. Nah, yang terakhir bisa juga berupa hibrid, gitu ya. Jadi gabungan antara bisnis model yang berbasis asetnya atau bisnis model yang berbasis kebutuhan pasar. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sekedar peta sederhana tentang wakaf berstruktur perusahaan, gitu ya, yang tadi bisa kita bagi menurut 7 kriteria
gitu ya, mulai dari hubungan antara perusahaan, mulai dari status perusahaannya apakah sudah dibentuk atau belum, lalu yang lain-lain macam-macam, sampai yang terakhir itulah terkait dengan model bisnis dari perusahaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesudah ini mungkin kayak Anang akan cerita banyak tentang contoh-contohnya yang lebih detail, dan nanti tinggal kita bisa lihat, oh kalau contoh ini berarti masuknya kategori yang itu. Oh kalau contoh ini berarti masuknya kategori itu. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, prinsip terakhir adalah bahwa tadi kita ingin aset wakaf itu bukan sekedar digunakan secara aktif, dikelola secara aktif, tapi juga tumbuh. Dengan tumbuh maka dia akan bisa memberi manfaat lebih besar di masa datang gitu. Nah, terima kasih. Saya kira berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Dari PT Tasco Indonesia Berkah, holding company yang semuanya berbasis pada wakaf. Ini adalah PT yang 100% wakaf, yang sudah berbentuk holding. Yang ini kita buat, kita rintis sejak 2014. Tadinya hanya satu PT, terus berkembang sehingga sekarang menjadi 3 PT yang eksis. Dan ada partnership dengan PT-PT lain. Tadi ada 7 skema dari Pak Akbar dari sisi aset, pengelolaan, tujuan, dan lain sebagainya. Jadi PT Tasco Indonesia Berkah itu dia adalah sebuah PT holding. Semua unit usaha pesantren itu disatukan di kegiatannya di bawah PT ini. Unit usaha pesantren itu ada yang bersifat internal dan eksternal. Internal itu artinya unit usaha pesantren yang operasionalnya di dalam pesantren. Kantin, koperasi pelajar, wartel, laundry, apalagi percetakan dan lain sebagainya. Memang itu untuk memenuhi kebutuhan di dalam. Tetapi ada unit usaha yang operasionalnya di luar pesantren, yang itu berupa yang sekarang ini eksis adalah di toko retail, minimarket dengan jaringannya, ada beberapa outlet, lalu restoran, rumah makan dengan beberapa outlet, kemudian trading ini ada yang sifatnya retail dan ada yang distributor center. Kita mensuplai kepada toko-toko lain di dalam atau di luar pondok. Ini dimiliki oleh yayasan sepenuhnya karena wakaf, dan memang dibangun totally dari dana wakaf. Baik, nah secara kelembagaan dulu. Ini kalau kita melihat dari skema wakaf, 6 wakaf itu, aset melalui uang, kemudian manfaat profesi dan seterusnya, maka Tasco itu gabungan dari konsep-konsep 6 wakaf itu. Ada wakaf asetnya enggak? Ada. Karena tanahnya itu wakaf. Ada wakaf melalui uangnya enggak? Ya, karena bangun Tasco-nya itu dari skema wakaf melalui uang. Ada wakaf uangnya enggak? Ada. Karena modal awal dan seterusnya itu dari wakaf uang itu. Ada wakaf manfaatnya enggak? Ada. Ada wakaf profesinya enggak? Ada. Karena kita punya beberapa konsultan bisnis. Ya kan? Bahkan ada enggak wakaf sahamnya? Ada. Karena itu wakaf dari saham-saham orang yang diwakafkan, lalu kemudian kita jual, kita jadikan sebagai sebuah aset dan modal kerja. Itu dari sisi kelembagaan. Dari sisi bisnis modelnya, karena dia holding company, maka Tasco kemarin Bapak Ibu udah lihat ya, itu ada PT Tasco itu sendiri. Ini mestinya sebenarnya nanti ke depan Pak Amin, PT Tasco-nya ini sudah menjadi holding aja gitu. Nanti ada PT yang bersifat teknis, operasional, trading ataupun jasa ya.
Tapi sementara ini Tasco juga masih menjadi PT operasional, bukan sekedar PT holding saja. Nah, dia melakukan kegiatan perdagangan, melakukan kegiatan produksi, melakukan kegiatan jasa, dan kan tujuan kita sebetulnya adalah pendidikan dan pengajaran kan. Kalau kita membuat perusahaan, maka perusahaan itu dalam rangka untuk menunjang pesantren kita. Jadi memang core-nya kita bukan core bisnis, kita bukan pedagang, kita bukan pebisnis. Terpaksa kita berbisnis karena kita kekurangan uang, gitu kira-kira. Nah, karena ada teman-teman yang tanya kemarin, Pak, kalau kita berbisnis nanti pondoknya jadi ketinggalan. Ya enggak saling menegasikan sebenarnya. Itu komplementer aja. Jadi kenapa kita harus mengembangkan Ziswaf, dan kalau kemarin sudah saya pikirkan skema-skema itu kan 0, 500, 1000 ke atas itu. Kenapa kita harus berpikir strategi begitu? Karena kita akan mengalami fase-fase di mana wakaf melalui uang itu mungkin sudah nggak lagi berdampak atau mengecil. Wakaf zakat itu kan fluktuatif. Padahal kita ini punya market yang captive. Jadi jangan kita mengandalkan pada sesuatu yang nggak menentu. Kita harus bikin sesuatu itu yang menentu kan gitu. Apa yang menentu? Ya pasar. Jelas kita selama pesantren itu masih beroperasional, dia punya pasar sebetulnya. Begitu. Kalau wakaf itu harus fundraising, ada effort untuk membentuk pasar zakat dan wakaf. Tapi santri kita dengan turunannya, dengan wali santrinya, dengan kemasyarakatannya, kan kiai-kiai itu kan tokoh di masyarakat, basis kultural, basis massa, basis sosial. Ini potensi juga. Nah, kalau itu dikelola dengan baik, dengan prinsip-prinsip rasional ekonomi yang baik, insya Allah itu saya yakin bisa gitu. Nah, Tazaka sudah mengalami itu sampai pada fase seperti yang Bapak Ibu lihat, ini kan dalam 13 tahun 0 rupiah 0 meter. 2011 itu memang 0 rupiah 0 meter gitu. Dan sampai hari ini negara itu kan baru 3,8%. Sumbangan atau bantuan negara kepada pondok ini dari awal sampai sekarang hanya 3,9%, 4% lah katakanlah, sedikit sekali dalam berbagai bentuknya. Sisanya adalah kemandirian kan. 57% kan didukung dari Ziswaf dan ekonomi pesantren. Santri itu 39%. Nah, pertumbuhan wakaf kita itu 3-5% Pak Akbar tiap tahun. Yang itu nanti akan berkompensasi pada penurunan biaya santri. Sehingga dalam 5 tahun ke depan variabel swadana santri itu kalau ini tumbuh terus konsis saja 3-5%, maka santri itu hanya membayar di bawah 30%. Gitu. Terus saja. Jadi tetap pendidikan kita berkualitas, high quality, sarprasnya, SDM-nya, tata kelolanya, tapi low cost. Pada end user, kepada siswa, kepada santri, itu murah, terjangkau. Karena tujuan pendidikan kita kan menjangkau semua orang dengan tanpa mengabaikan kualitas. Itulah perlunya instrumen funding tadi. Itu cara berpikirnya begitu. Nah, instrumen funding tadi nggak bisa dikelola dengan sembarangan, maka harus berbentuk perseroan terbatas. Itu yang memungkinkan secara badan hukum yang bisa kita lakukan. Itu. Maka itu pengalaman Tazaka. Jadi sebetulnya diawali dari apa? Kalau kita istilahkan wakaf retail atau wakaf yang satu persatu, orang datang wakaf. Tapi jumlahnya banyak. Ini mulai kita petakan aja. Mana wakaf ini yang akan menjadi, kalau istilahnya BWI ya, wakaf melalui uang, undang-undang itu kan, berarti menjadi aset. Mana yang kita pilih menjadi wakaf uang, berarti menjadi produktif. Dan itu mau nggak mau harus dilakukan, karena kita punya pasar kok. Yang selama ini pasar kita dikelola oleh pasar orang lain. Kita ini menjadi pasarnya orang lain.
Maka sekarang ini dari ujung rambut, ujung kaki itu mulai pelan-pelan menjadi pasar kita. Ini Pak Amin sudah bikin odol, sabun, sampo, ya, BP POM. Jadi izin edarnya luas, bukan cuma santri. Wali santri bisa beli dan kita pasang di toko kita, nggak ada masalah. Jangan sampai nanti kita jualan di toko kita ada inspeksi, wah Pak ini barang ini nggak ada izinnya, kenapa dijual di sini atau kadaluarsa? Itu jangan sampai terjadi. Harus clear and clean, pastikan. Termasuk perpajakan. Apa nilai tambah apa yang bisa membuat kita menang bersaing dengan kompetitor? Satu Pak, yaitu tagline Anda belanja, Anda berwakaf. Itu tagline itu Pak Akbar, kita pasang di toko-toko kita besar. Itu juga perdebatan. Jangan nanti orang risih belanja ke sini, nih apa gitulah, gitu. Bilang enggak. Tagline ini yang tidak bisa dipasang di semua kompetitor kita. Itu nilai tambah. Namanya nilai tambah atau apa Pak Akbar? Nilai tambah ya. Jadi maaf ya, Indomaret, Alfamart nggak bisa pasang itu kan. Kalau Pak Amin bersaing di barang mungkin masih bisa kompetitif tuh. Bersaing di harga mungkin bisa lah. Atau mereka bisa nurunkan harga juga bisa. Tetapi yang tidak bisa disaingi adalah tadi. Nah ini Pak Amin coba dikapitalisasi ini. Terus diviralkan terus mindset wakaf itu. Sekarang orang itu dari jauh-jauh melewati beberapa minimarket, ujung-ujungnya berhenti di tasku. Di sana saja, saya mau wakaf, saya mau wakaf, saya mau wakaf. Apalagi ditambah publikasi. Triwulan wakaf sekian, nanti publikasi lagi, triwulan wakaf sekian, wakaf sekian. Itu trustinya nambah, perusahaannya berkembang, marketnya semakin besar. Dari sisi wakafnya, ya memang tujuan wakaf itu pokoknya nggak boleh hilang, apalagi apa berkurang, tapi terus tumbuh. Maka sebetulnya nilai-nilai wakaf dan nilai-nilai bisnis itu nyaris sama itu. Bedanya kan cuma di transendensinya saja. Ketika ini kemudian wakaf menjadi transenden, kan gitu kan? Kalau bisnis ya masih ada kemungkinan menjadi transenden atau tidak, karena ini pure bisnis kan. Tapi begitu wakaf kan menjadi mau nggak mau transenden, mau nggak mau ada cantolan ke akhiratnya lah gitu kira-kira gitu. Nah itu isu yang kita harus kemas menjadi bagian dari marketing sebetulnya. Jadi wakaf itu marketing untuk perusahaan kita, wakaf itu marketing untuk trading kita. Yang ini saya kira nilai tambah yang kompetitor nggak bisa mengejar kita di situ, sulit untuk mengejar kita di situ. Saya kira itu ya. Toh kemarin sudah keliling Bapak Ibu ya, yang contoh-contoh SPBU sudah kan kemarin ke SPBU ya, ke Pak Boko juga sudah. Oh Butira ya, itu kan pengusaha-pengusaha semua. Maka begini, terakhir. Kalau bisa kita itu nyunah ya. Ini saya agak klis sedikit ini. Jadi nyunah, sunnah Rasul. Saya selalu katakan bahwa sunnah Rasul itu selama ini dipahami dalam dimensi fikih. Ya, ibadah mahdhoh, sholat sunnah, puasa sunnah, lalu nanti yang lebar sedikit pakaian sunnah gitu. Padahal di dalam sejarah Nabawi itu Rasul itu kostumnya itu ganti-ganti. Kadang Rasul pakai kostum ala Badui, ala Yaman, ala Persia, ala Romawi. Jadi kalau sekarang itu Rasul itu kadang pakai jas, pakai sarung, pakai jubah, pakai kaos gitu, kira-kira koko kan gitu. Dan warnanya macam-macam. Bapak Ibu yang pernah ke museum Rasulullah di Madinah, di Mekah itu kan melihat Rasul sangat beragam kan. Jadi nggak tunggal. Pakaian Rasul nggak pernah tunggal. Jadi mengidentifikasi mana pakaian Rasul itu kan, oh hanya putih sama jubah itu kan tidak. Toh ternyata imamah Rasul kan bentuknya macam-macam. Gitu. Oke lah, saya nggak masuk ke situ karena bukan temanya itu. Tapi begini, sunnah itu selalu berdimensi fikih gitu. Nah, kita ingin kalau kita memahami sunnah itu adalah kaulan, fi'lan, au takriron,
kan 3 itu dimensi itu kan. Maka sebagai fi'lan itu dakwah dan pergerakan Rasul itu sunnah secara sosiologis. Apa sunnahnya? Rasul di dalam dakwah dan pergerakannya itu sepanjang bacaan saya tidak pernah tidak dibersamai oleh saudagar. Silahkan dicek. Bahkan sebelum kenabian Rasul itu bersama Siti Khadijah, ya kan? Bahkan gelar Al-Amin itu kan sebetulnya lekat dengan persoalan ekonomi dan sosial. Sebelum jadi Nabi, pastinya udah sangat tinggi Rasul itu, ya maksimal puncak itu. Nah, di Mekah, periode Mekah, Rasul dengan siapa dakwahnya? Siti Khadijah kan. Dan terkonfirmasi di semua buku sirah, buku tarikh Islam, peran Khadijah kepada Rasul adalah supporting dalam pembiayaan dan pendanaan. Terkonfirmasi. Itu apa artinya? Saudagar yang membackup dakwahnya Rasul. Lalu, kita pindah ke Madinah atau Mekah dulu lah. Mekah itu Rasul sebelum Khadijah, kita tarik ke belakang. Rasul lekat dengan isu perdagangan. Kan kita tahu Rasul dibawa ke Syam 2 kali kan, jalan-jalan atau berdagang. Dibawa oleh pamannya ke Syam, yang kemudian ada ayat li'ila fi Quraisy ilafim, itu kan ayat perdagangan. Itu ayat ekspor impor kan, li'ila fi Quraisyin ilafim. Syam, Yaman, musim dingin ke Syam, musim panas ke Yaman. Trading. Nah, jadi Rasul itu dari kecil memang sudah sangat lekat dengan isu-isu bisnis, isu perdagangan, entrepreneurship, gitu. Lalu kemudian pindah ke Madinah. Siapa yang membersamai Rasul? Ya terus sahabat. Tapi Bapak Ibu, saya ingin masuk ke fokus saja. Al-Ashrah al-Mubasyiruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu sab'ah minhum tujar. 7 dari 10 itu adalah pedagang. Utsman bin Affan, Abu Bakar, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Ayyub, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 7 dari 10 yang dimention masuk surga Rasul itu adalah pedagang, dan itu orang rank satunya Rasul. Apa maksud saya? Gini, kalau kita ingin punya percepatan dan lompatan dalam gerakan dan dakwah dalam konteks pesantren ini, maka bersinergi dan berkolaborasilah dengan kelompok pedagang, saudagar. Mereka punya resources. Itu mengikuti jalur perdagangan. Silahkan di track. Muktamar awal-awal Muhammadiyah itu di kota-kota dagang. Ya, Jogja, Solo, Pekalongan, Purwokerto, Makassar. Itu jalur-jalur perdagangan semua. Jadi ini yang luput dari kita, dakwah sunnah Rasul secara sosiologis, kalau saya boleh mengistilahkan itu. Janganlah terus sunnah Rasul secara ibadah mahdoh itu, ya itu jalan aja. Tapi kita sedang nggak bicara itu sekarang. Kita bicara pada level yang lebih luas, sosiologis, antropologis, kira-kira begitu. Dan itu konsen kita di situ. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.